Kopi Syariah. Dipersembahkan oleh Kopi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, seperti biasa kita mulai program Kolak ini dengan pantun pembuka. Bagi pemirsa yang mengikuti acara ini secara rutin, mudah-mudahan sudah hafal di luar kepala. Walaupun saya sendiri mungkin juga belum hafal. Pantun itu bunga melati, harum semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di program Kolak agar bertambah wawasan agama. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang orang bertakwa menepati janji. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan-ungkapan yang menggambarkan adanya manusia, seseorang yang ingkar janji. Misalnya ada ungkapan dalam bahasa Jawa, mohon maaf bagi pemirsa yang bukan berasal dari Jawa atau yang tidak paham bahasa Jawa. Ada ungkapan dalam bahasa Jawa, esok dele, sore tempe. Jadi pagi masih kedelai, sore sudah jadi tempe. Ini menggambarkan orang yang pelin-pelan, orang yang suka mengingkari janji, orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya, tidak menjaga amanah. Dalam lagu-lagu pop mungkin pemirsa ada yang hafal, misalnya lagunya Ruri Marantika itu. Ada lagu yang liriknya itu berbunyi daun semangka, buah semangka berdaun sirih. Nah, itu kan menunjukkan adanya kemunafikan, tidak konsisten gitu. Atau ada juga itu lagu dangdut itu ada ungkapan dalam lirik lagu dangdut itu, serigala berbulu domba. Jadi kelihatannya saja itu dia adalah domba, tapi sesungguhnya dia itu serigala gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena memang tidak bisa dipercaya. Atau dalam ungkapan lain, mungkin lagu pop klasik ya, ini mungkin generasi baby boomer mungkin. Itu kan ada lagu yang memang lidah tak bertulang. Ya, lidah tak bertulang itu juga ungkapan dari orang yang memang suka bohong, tidak bisa dipercaya, dan berbagai hal lain yang diekspresikan dengan ciri-ciri dari orang yang tidak bisa dipercaya itu. Orang yang suka ingkar janji gitu. Nah, seseorang menjadi ingkar janji itu karena mereka kadang-kadang memang meremehkan mutu. Kembali kepada apa yang sudah kita bahas di episode terdahulu, Mokhtar Lubis, budayawan Indonesia, itu menyebut di antara ciri orang Indonesia itu meremehkan mutu. Dan karena meremehkan mutu, kadang-kadang memang mereka itu suka menyepelekan atau mengabaikan janji yang telah mereka ucapkan itu. Orang-orang Indonesia itu kadang-kadang dikenal sebagai orang yang bombastis gitu, punya janji-janji manis. Kemudian juga suka muluk-muluk gitu. Kemudian tidak realistis, suka membuat ungkapan yang hiperbolis, kemudian pandai bersilat lidah, dan berbagai ekspresi yang menggambarkan betapa secara kultural memang ada berbagai persoalan yang
kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kaitannya dengan tabiat sebagian dari masyarakat yang suka mengingkari janji. Padahal kalau kita kemudian mengkaji Al-Quran, di antara ciri dari orang-orang yang bertakwa itu, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 177, adalah mereka yang senantiasa menepati janjinya apabila mereka berjanji. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang apabila mereka berjanji, mereka berusaha untuk menepatinya. Janji ini bisa sesuatu yang sederhana, bisa sesuatu yang sangat serius. Misalnya kita janji meeting jam 2, ternyata molor sampai jam 2.30. Nah, ini problem kultural kita. Sehingga di antara jam yang sering kali kita temukan di negeri kita ini adalah namanya jam karet gitu kan, molor gitu. Karena molor tidak menepati waktu. Sementara kunci dari orang itu maju adalah dia senantiasa menepati janji, termasuk menepati janji yang berhubungan dengan kesepakatan-kesepakatan untuk kita bertemu, kita melakukan rapat dan sebagainya. Itu saya kira bagian penting. Mohon maaf misalnya kalau kita datang ke tailor ya, tukang jahit misalnya, ditanya, "Pak, Bu, ini jadinya kapan?" Dia bilang, "Oh, jadinya hari Selasa." Hari Selasa kita datang ternyata dipotong pun belum gitu. Nah, ini kan kadang-kadang memang juga menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat kita. Memang tidak semua tailor seperti itu, tetapi mungkin lebih baik kita upayakan semaksimal mungkin dalam membuat estimasi itu sudah kita hitung kira-kira selesainya kapan, daripada kemudian kita menjanjikan pada hari tertentu dan pada waktunya belum jadi. Itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan customer atau kepercayaan pelanggan kepada kita. Kalau itu terjadi berulang-ulang, maka bisa jadi usaha kita ini mengalami kebangkrutan. Kalau ada orang yang dia itu suka sekali mengingkari janji, maka dia akan tidak dipercaya oleh teman-temannya. Sering, mohon maaf, dengan ungkapan dalam bahasa daerah disebut dengan waton suloyo gitu. Dia asal saja ngomong, yang itu kadang-kadang memang sesuatu yang tidak dia usahakan dengan sungguh-sungguh bagaimana dia bisa menepati janjinya. Oleh karena itu, maka kalau kita ini menjadi orang yang bertakwa, hendaknya kita senantiasa menepati janji. Nah, apa rahasia dan apa makna menepati janji akan kita bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, seperti biasa di segmen kedua saya akan membacakan pantun. Ke Pekalongan membeli batik, beli sekodi, buat sejawat. Kaum beriman berbudi baik, penuhi janji, pantang khianat. Kalau kita kaitkan dengan ajaran di dalam Islam, maka janji atau dalam bahasa Arab disebut dengan ahdun itu adalah suatu komitmen atau suatu relasi antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama umat manusia. Dalam ungkapan lain bisa kita sebut janji itu ada yang sifatnya teologis, yaitu janji kita dengan Allah dalam masalah akidah, dan yang kedua adalah janji kita kepada sesama umat manusia yang kita sebut dengan muamalah. Dalam pengertian yang luas, janji bisa berarti kontrak, atau bisa berarti komitmen, bisa berarti ikatan, yang dalam bahasa Inggris sering disebut dengan promise. Nah, kalau kemudian kita berjanji, maka sebenarnya ada kesepakatan antara kita dengan pihak yang lainnya. Dalam kaitan dengan agama, ada kesepakatan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesepakatan atau janji manusia dengan Allah itu adalah janji bahwa manusia itu
akan menyembah Allah dan akan senantiasa istiqomah dengan janjinya itu. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Inilah janji yang telah diikrarkan oleh manusia dengan Allah ketika manusia itu masih dalam alam arwah atau ketika manusia itu belum lahir ke dunia. Karena itu maka janji kita kepada Allah itu juga menjadi janji yang sangat penting, yang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu telah berjanji untuk menyembah hanya kepada Allah, sebagaimana disebutkan juga di dalam surah Yasin, surah yang ke-36 ayat yang ke-60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah ada perjanjian antara aku dengan kamu, wahai anak Adam, bahwa kamu sekalian sekali-kali tidak akan menyembah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Karena itu maka manusia dalam kehidupannya itu harus senantiasa menepati janjinya kepada Allah. Manusia yang tidak menepati janjinya kepada Allah itu adalah mereka yang munafik, mereka yang fasik. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, manusia itu mereka tidak mau mematuhi atau memutuskan perjanjiannya dengan Allah. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Orang-orang yang mereka itu memutuskan perjanjiannya dengan Allah dan kemudian mereka tidak mematuhi atau bermaksiat dengan apapun yang telah diperintahkan oleh Allah, dan mereka terus-menerus membuat kerusakan di muka bumi. Karena itu maka orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah mereka yang menepati janjinya, termasuk yang pertama adalah perjanjian mereka dengan Allah. Yang kedua, orang-orang yang beriman itu diperintahkan untuk senantiasa menepati janji. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan hendaknya kamu tepati janji-janji itu, karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ada di dalam bahasa Arab sebuah ungkapan al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang, dan janji itu akan ditagih dan harus dipertanggungjawabkan, baik pertanggungjawaban di dunia maupun pertanggungjawaban di akhirat. Karena itulah maka orang-orang yang beriman itu senantiasa menepati janji, sedangkan orang-orang yang munafik mereka mengingkari janji. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi, ayatul munafik salatun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa
wa idza tumina khona. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Apabila dia berkata dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila diberikan kepercayaan mereka berkhianat. Di dalam hadis yang lainnya juga disebutkan arbaun mangkunna fihi kana munafikon. Ada 4 karakteristik yang apabila karakteristik itu salah satunya ada dalam diri manusia, maka mereka disebut sebagai orang yang munafik. Wa man kanat khaslatan fihi minhunna kanat fihi khoslatan minan nifaqi hatta yada'aha. Apabila seseorang itu dia menjadi munafik yang tulen, munafik sejati, mereka itu memiliki 4 sifat atau salah satu dari 4 itu. Yang pertama, man idza haddatsa kadzaba. Orang yang apabila dia berkata dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkari, wa idza khosama fajara, apabila dia bertengkar dia itu curang, wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji dia mengingkari. Pemirsa, bagaimana kaitan antara menepati janji dengan kepribadian utama dan dengan keberhasilan? Kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, dalam segmen yang ketiga ini kita akan membahas tentang betapa pentingnya menepati janji dalam hubungannya dengan kepribadian yang utama dan dengan keberhasilan dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran disebutkan di antara ciri orang mukmin yang sejati, orang mukmin yang menang, orang mukmin yang falah, yang sukses adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang apabila mereka itu berjanji dan apabila mereka itu diberikan amanat, mereka berusaha untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dalam ungkapan anak muda sering disebut dengan keep promise, menjaga atau mengawal dengan sebaik-baiknya janji yang telah diucapkan itu. Hal yang senada juga disebutkan di dalam firman Allah surah yang ke-70 ayat 32 dan 33. Kalau tadi dikaitkan menjaga amanah dengan kesuksesan, dengan keberhasilan, menepati janji dikaitkan dengan bagaimana kita akan meraih kemuliaan, maka pada surat yang ke-70 ayat 32-33 dikaitkan menepati janji itu dengan jaminan dan penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dijamin untuk masuk surga. Allah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Orang-orang yang mereka senantiasa menjaga janji dan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga dengan sebaik-baiknya kesaksian yang telah mereka ucapkan. Mereka senantiasa menjadi saksi yang teguh, menjadi orang yang tidak goyah, walaupun untuk menegakkan dan menjaga janji itu memang bukan sesuatu yang mudah. Nah, banyak kita melihat dalam kehidupan sehari-hari betapa persoalan dalam kehidupan kita ini memang begitu kompleks dan begitu pelik. Sekarang menemukan orang yang menepati janji itu menjadi pekerjaan yang sangat sulit. Kita sering mendengar bagaimana seseorang yang ketika ingin menduduki jabatan mereka berkampanye luar biasa. Ada campaign promise janji-janji kampanye. Janjinya luar biasa, muluk-muluk gitu. Tetapi begitu sudah terpilih, begitu sudah menjadi pejabat, begitu sudah menjadi wakil rakyat,
ternyata hanya sebagian saja dari mereka itu yang betul-betul sungguh-sungguh menjaga amanah dan menepati janji-janjinya. Yang sering kali terjadi justru malah mereka itu tidak hanya melupakan janjinya, tapi bahkan dia lupa bahwa dia sudah pernah berjanji. Banyak orang yang dalam pekerjaannya dia menjadi bermasalah, itu karena memang dia menjadi orang yang tidak dapat dipercaya. Ini memang menjadi masalah kultural yang sangat serius. Karena itu maka bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang senantiasa menepati janji? Yang pertama, hendaknya kita senantiasa sadar diri. Kita mengukur kemampuan kita sehingga kita akan mengatakan sesuatu yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, maka sebaiknya kita katakan apa adanya daripada kita memaksakan diri terus-menerus berjanji tapi kemudian tidak kita tepati. Yang kedua, hendaknya kita berusaha membangun komunikasi yang sebaik-baiknya dengan sesama. Kita berjanji untuk menyelesaikan pekerjaan itu esok hari. Sebelum jatuh waktunya, before the due date, gitu, sebelum jatuh waktunya, sebelum deadline, kita sebaiknya memberitahu bahwa pekerjaan yang disampaikan kepada kita belum selesai, bahwa kita masih perlu waktu untuk bisa melaksanakannya dengan sempurna. Kalau kita berjanji akan ketemu dan kira-kira terlambat, kita katakan saya mungkin akan terlambat 10 menit. Karena kita akan memberikan kesempatan kepada orang lain itu untuk menunggu. Tetapi kemudian ya kita harus berjanji dengan yang sesungguhnya juga, yang jujur. Janji ketemu 10 menit, jarak perjalanan misalnya menurut Google Map itu kira-kira 30 menit, kita bilang sudah on the way, padahal baru keluar dari rumah. Kita bilang sudah jalan padahal baru keluar. Memang jalan sih, tapi masih jauh, tidak mungkin 10 menit sampai. Malah kadang-kadang kalau sudah janji 10 menit nggak sampai, ditanya lagi on the way, kemudian diartikan ojo takok wae, jangan tanya melulu. Yang tanya malah dimarahi. Dalam banyak hal kita juga merasa bahwa kita sering menerima banyak sekali amanah. Diberi tugas ini diterima, diberi tugas ini diterima, diberi tugas ini diterima. Ujung-ujungnya kita tidak bisa melaksanakan semua tugas itu dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita hendaknya mengukur kemampuan diri kita sekali lagi. Lakukan apa yang kita mampu, jangan melakukan apa yang di luar kemampuan kita. Kalau memang kita sudah merasa tidak mampu, jangan memaksakan diri. Daripada kita memaksakan diri dan kemudian akhirnya kita ingkar janji. Kemudian yang berikutnya, bagaimana agar kita senantiasa menepati janji? Ini yang sangat penting, hendaknya kita tanamkan di dalam diri kita ini, bahwa konsistensi kita, komitmen kita untuk menepati janji itu merupakan bagian dari ukuran dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Orang yang bertakwa senantiasa menepati janji. Orang yang beriman senantiasa menyampaikan janji itu dengan penuh kebenaran. Dan karena itu maka agar kita sukses, agar kita berhasil, hendaknya kita menjadi orang yang senantiasa menepati janji dan amanah. Semoga bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib, abasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.